pantaskah hanya Anies saja yang disalahkan terhadap banjir yang terjadi di DKI Jakarta beberapa waktu lalu? Bukan hanya DKI Jakarta saja yang tergenang air banjir, tapi juga beberapa wilayah lainnya di tanah air juga digenangi banjir. Tapi lantas pemirsa, kita lihat bahwa ini menimbulkan sedikit kontroversi di masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Ada yang menganggap bahwa Anies dalam tanda kutip tidak becus untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Tapi ada yang merasa bahwa Anies ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Malam hari ini dua sisi hadir. Jakarta didatangi banjir, pemirsa, kemudian Anies pun diserang. Kita sudah mengundang 4 orang narasumber di sini. Langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Dari sisi sebelah kanan saya tentunya sudah ada Mas Justin Adrian yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI. Selamat malam Mas Adrian. Malam. Mas Justin kali ya enak panggilnya ya. Justin. Kemudian di sebelah Mas Justin ada Mbak Yuke Jurike, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Selamat malam Mbak Yuke. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya sudah ada juga Pak Syarif, merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Di sebelah Pak Syarif ada Babe Haikal Hasan, merupakan juru bicara PA212. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nah pertama saya ke Mas Justin. Mas Justin, ini kan beragam macam pendapat soal banjir yang terjadi di DKI Jakarta. Ada yang mengatakan ini salah Anies karena dianggap nggak becus mengatasi masalah banjir, tidak melakukan precaution sebelumnya sebaik mungkin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anies sudah melakukan semuanya semaksimal mungkin. Tapi kenapa hanya tampaknya Anies yang diserang akhir-akhir ini soal banjir? Ya, jadi begini ya, mungkin ada terminologi tertentu sehingga Anies disalahkan untuk banjir ini. Mungkin karena Kementerian PUPR sudah memiliki program normalisasi sungai, akan tetapi tidak bisa dikerjakan karena lahannya tidak bisa disediakan oleh Pemprov. Ada juga program naturalisasi sungai yang juga tidak dikerjakan juga. Dikerjakan, akan tetapi dari anggaran 500 miliar yang ada, hanya 20% yang direalisasikan di tahun 2019, sehingga sebenarnya masih jauh dari harapan yang ada. Jadi saya pikir dibanding kita terus-menerus menyalahkan, saya dengan sangat amat mengajak pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk mulai mengerjakan program-program yang sudah dicanangkan. Salah menyalahkan dalam artian siapa dengan siapa ini, Mas Justin? Ya, karena kan memang ada program-program yang tidak dilakukan oleh Anies. Anda menyalahkan Pak Anies begitu? Ya, sebenarnya juga ini kan karena kinerja yang buruk. Kinerja yang seperti yang tadi saya katakan, dari 500 miliar yang tersedia untuk pembebasan lahan Kali Ciliwung ini, normalisasi Ciliwung, ternyata hanya dilakukan sekitar 19%-an. Oke, wakil rakyat Mas Justin sebagai wakil rakyat DKI Jakarta menganggap bahwa Pak Anies ini salah karena ada program-program yang tidak dilakukan secara optimal. Gimana dengan Pak Syarif juga yang merupakan wakil rakyat? Iya, kalau di permukaannya seperti itu. Bro Justin itu menangkap di permukaannya. Jadi tergambarlah cuma 19% ya soal anggaran. Padahal persoalan banjir bukan saja persoalan membebaskan lahan. Banyak yang dikerjakan Pak Anies. Karena itulah tuduhan atau serangan terhadap Anies menurut saya tidak tepat, ya kan? Apalagi kalau diukur dari dampaknya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, ada Banten, ada Jawa Barat, ya. Dan DKI, ditambah lagi beberapa daerah di luar Jabodetabek juga. Anda merasa serangan Anies ini merupakan bagian dari serangan politis? Ya tentu saja ya, tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan dari apa yang sudah dituduhkan itu, sehingga ada persepsi menurut saya yang tidak bisa dihindarkan, itu serangan terhadap Anies. Misalnya tadi membaca data di permukaannya. Persoalan banjir itu bukan hanya persoalan pembebasan lahan, masih banyak yang harus dibahas dan disampaikan. Oke, berarti kita keep di situ dulu. Pak Syarif menganggap bahwa ini hanya dari permukaannya saja menyalahkan Pak Anies, dan ini adalah bentuk sebuah serangan politis, tidak substansial begitu. Betul. Oke,